Di Indonesia, makanan bukan hanya soal rasa. Ia bukan cuma soal pedas, gurih, atau manis. Makanan di sini adalah bahasa. Ia berbicara dalam isyarat, dalam simbol, dalam doa-doa yang tak selalu terdengar tapi terasa. Di setiap bumbu yang ditumbuk, ada cerita tentang nenek moyang. Di setiap lauk yang disusun rapi di meja, ada makna yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada yang dimasak perlahan, bukan karena malas, tapi karena sabar adalah bagian dari resepnya. Ada yang dimakan bersama, bukan karena hemat, tapi karena kebersamaan adalah inti dari hidup mereka. Inilah Indonesia, sebuah negeri di mana makanan bisa jadi pelajaran tentang identitas, tentang adat, tentang siapa kita. Jadi, sebelum kamu bilang enak atau nggak cocok di lidah, coba tanya dulu. Apa yang sedang kamu rasakan dan apa yang sedang kamu pelajari dari budaya yang menyajikannya. Selamat datang di seri Rasa yang Bermakna. Di sini kita tidak sekedar makan, kita menyelami warisan. Di tanah tinggi Sumatera Utara, di mana Danau Toba terbentang bagai cermin raksasa yang memantulkan langit, ada warisan yang tidak tertulis di buku, tapi ia hidup. Di dapur kayu yang sederhana, suara lesung bertalu-talu, bukan hanya tanda masak dimulai, tapi juga pertanda tradisi akan kembali dituturkan. Kuliner Batak bukan hanya soal kenyang, ini adalah bahasa yang hanya bisa dibaca oleh hati yang mau memahami. Ambil naniura misalnya, ikan mas segar, dimasak tanpa api, hanya dengan jeruk jungga dan bumbu yang diulek halus. Kalau Jepang dikenal dengan sashimi, maka budaya Batak mengenal naniura. Dulu hanya raja yang boleh memakannya. Hari ini, siapapun yang mau mendekat pada akar budaya Batak, dipersilakan duduk. Prosesnya panjang, tidak ada tergesa-gesa, karena dalam setiap tetes asam dan rasa pedasnya ada cerita tentang kedaulatan dan kepercayaan. Makanan naniura itu seperti mengulang sumpah bahwa kita berasal dari tanah yang sama, dari nenek moyang yang tak pernah gentar. Lalu ada saksang. Ini bukan masakan untuk yang lemah hati. Daging dimasak bersama darahnya sendiri. Tentu saja makanan ini non halal ya. Di banyak budaya, darah adalah tabu. Tapi di Batak, darah adalah bagian dari penghormatan. Saksang hadir hampir di setiap acara budaya, mulai pesta pernikahan, juga saat kematian. Ia simbol bahwa hidup dan mati, suka dan duka, semua bisa dibagi bersama. Dan di atas segalanya, rasa saksang sangat kuat, pedas, pahit, gurih, penuh rempah andaliman yang menggigit lidah, tapi justru itu bikin rindu. Saksang bukan hanya makanan, ia pernyataan sikap tentang keberanian menerima semua rasa kehidupan. Terakhir, arsik, ikan mas berkuah bumbu kuning, dimasak perlahan-lahan. Tapi jangan lihat dari luar saja, karena yang terpenting dari arsik bukan cuma rasanya, tapi bagaimana cara menyajikannya. Kepala ikan harus menghadap pada orang yang menerima sebagai simbol penghormatan. Contohnya, kalau diberikan pada pengantin, maka kepala harus menghadap pada pasangan pengantin. Itu aturan, itu etika. Masyarakat Batak percaya bahwa ikan mas merupakan simbol dari keberuntungan dan kemakmuran. Ikan mas yang disajikan utuh dari kepala hingga ekor melambangkan keutuhan dan keseimbangan. Ikan mas juga melambangkan keberlanjutan, baik dalam hal keturunan maupun keberlangsungan hidup keluarga. Ketiga hidangan ini, naniura, saksang, dan arsik, adalah tiga tonggak dalam dapur Batak. Setiap bumbu dipilih bukan karena rasa semata, tapi karena makna. Di tanah Sumatera Barat, di kaki gunung dan lembah yang diselimuti kabut pagi, dapur bukan sekedar tempat masak, tapi medan tempat nilai-nilai hidup ditempa. Disinilah rumah gadang berdiri megah, tempat para ibu jadi kepala dapur sekaligus penjaga martabat. Di dapur itulah warisan Minangkabau hidup dan terus dibagikan. Salah satu yang paling agung adalah rendang. Siapa yang nggak tahu rendang? Masakan yang tidak hanya digemari oleh masyarakat Minang, tapi juga masyarakat Indonesia. Bahkan cukup terkenal hingga mancanegara. Bukan hanya karena rasanya yang kaya, tapi karena cara ia dimasak. Pelan, sabar, seperti menunggu sebuah keputusan penting dalam musyawarah adat. Daging yang dimasak berjam-jam dalam santan dan rempah itu bukan sekedar teknik kuliner, ia adalah cermin filosofi.
Di dalamnya ada simbol-simbol daging sebagai penghulu, kelapa sebagai kaum ibu, cabai sebagai ulama, dan rempah sebagai rakyat. Rendang bukan hanya makanan pokok, ia juga mengandung nilai struktur sosial. Dan di setiap pesta pernikahan, baralek atau upacara adat, rendang bukan sekedar sajian, ia adalah bentuk penghormatan. Lalu ada dendeng balado, irisan tipis daging sapi dikeringkan lalu digoreng dan disiram cabai merah menyala. Rasanya tajam, teksturnya keras, tapi nikmatnya tak bisa dibantah. Dendeng adalah simbol keteguhan hati, tentang bagaimana orang Minang hidup dalam prinsip dan daya tahan. Makanan ini bukan untuk dimakan terburu-buru, tapi dikunyah perlahan, seperti pelajaran hidup yang harus dicerna. Dan kemudian lamang tapai, ketan putih dimasak dalam bambu yang dibakar di api terbuka, lalu disajikan bersama tapai hitam hasil fermentasi. Ada filosofi keseimbangan, dua rasa, dua tekstur, dua karakter, disatukan dalam satu sajian. Lamang tapai tidak muncul setiap hari, ia hadir dalam momen penting, turun mandi untuk anak, batagak rumah gadang, atau menyambut tamu istimewa. Lamang tapai dibuat bersama dalam kebersamaan para perempuan. Ia bukan hanya makanan, tapi juga ruang bagi nilai-nilai diturunkan. Kuliner Minangkabau bukan untuk sekedar dicicip, tapi untuk direnungkan. Karena setiap sendok yang masuk ke mulut membawa nilai yang lahir dari tanah, adat, dan rasa hormat. Di tanah Jawa, makanan tidak dibuat hanya untuk mengenyangkan. Ia adalah cermin dari pandangan hidup tentang harmoni, kesabaran, keseimbangan antara dunia lahir dan batin. Setiap bahan punya tempat, setiap rasa punya arti. Dan setiap proses memasak tak pernah hanya soal teknik, tapi juga soal laku. Mari kita mulai dari yang paling dasar. Gudeg, manis, lengket, lambat dimasak. Orang luar sering terkejut. Mengapa makanan utama rasanya manis? Tapi disitulah filosofi itu hidup. Orang Jawa percaya hidup harus dijalani dengan rasa manis di hati. Tidak tergesa, tidak penuh amarah. Nangka muda direbus berjam-jam dalam santan dan gula merah. Lunak perlahan, melembut, seperti hati manusia yang belajar menerima keadaan. Gudeg adalah pengingat bahwa sabar dan manis adalah kekuatan, bukan kelemahan. Ia juga simbol keibuan, lembut, penuh kasih, tapi kuat menopang keluarga. Lalu kita temui tumpeng. Bukan sekedar nasi kerucut, tapi gunung suci, lambang hubungan antara manusia dan alam semesta. Tumpeng dibuat saat syukuran, selamatan, dan doa-doa besar. Di sekitarnya lauk-lauk disusun melingkar, bukan acak. Ada tahu, ada tempe, lambang kesederhanaan. Ada ayam jantan ingkung, simbol keikhlasan dan pengorbanan. Ada juga telur rebus utuh, lambang awal kehidupan yang utuh dan bulat. Tumpeng mengajarkan kita bahwa hidup bukan soal kita sendiri. Ada Tuhan di atas, ada orang lain di sekitar, dan ada bumi yang harus dihormati. Kemudian ada jenang, makanan bubur dari tepung ketan dan gula merah dengan tekstur halus dan rasa manis lembut. Di banyak keluarga Jawa, jenang disajikan saat mendoakan bayi, pindah rumah, atau peristiwa besar dalam hidup. Jenang tidak pernah sendiri, ia datang bersama doa. Teksturnya yang lengket melambangkan harapan agar hidup kita melekat dengan kebaikan, dengan sesama, dengan restu leluhur. Jenang bukan kudapan biasa, ia adalah ritual yang bisa dimakan. Selanjutnya kita punya sego kucing, nasi kecil berbungkus daun pisang, biasanya berisi sambal, teri, atau tempe. Makanan rakyat yang dijual malam hari di angkringan atau pinggir jalan. Tapi jangan remehkan ukurannya, karena di balik porsinya yang kecil, sego kucing mengajarkan prinsip besar. Cukup. Orang Jawa hidup dalam filosofi mikul dhuwur mendem jero, yang menjunjung tinggi kehormatan, merendahkan diri dalam laku. Sego kucing adalah bentuk konkret dari prinsip itu. Tak mewah, tak mencolok, tapi mengenyangkan dan menyatukan banyak orang dalam suatu kebersamaan. Satu gelas teh hangat, satu obrolan sederhana. Dan terakhir, jadah tempe. Dari lereng Merapi, makanan ini adalah pasangan. Ketan kukus dan tempe bacem, dua rasa, dua tekstur, dua wujud, saling melengkapi. Jadah tempe diajarkan kepada pasangan pengantin sebagai simbol pernikahan yang ideal. Yang keras tidak saling melukai yang lembut, dan yang manis tidak menenggelamkan yang sederhana.
Rasa manis bacem dan kenyalnya ketan adalah cermin dari relasi Jawa. Harus saling memahami, menyesuaikan, dan menjaga keseimbangan. Kelima makanan ini, gudeg, tumpeng, jenang, sego kucing, dan jadah tempe, mewakili laku hidup orang Jawa. Tentang bagaimana hidup dijalani pelan-pelan, penuh pertimbangan, dan selalu dalam harmoni. Di Bali, makanan tak pernah berdiri sendiri. Ia selalu terhubung dengan sesuatu yang lebih tinggi. Dengan alam, dengan roh-roh leluhur, dengan Hyang Widi. Sebelum tangan menyentuh sendok dan mulut mencicipi rasa, ada satu hal yang tidak pernah dilewatkan, sembayang. Karena bagi orang Bali, makanan bukan hanya konsumsi, ia adalah persembahan. Sesuatu yang pertama kali diberikan untuk yang tak terlihat sebelum disantap oleh yang terlihat. Salah satu sajian paling sakral adalah lawar. Campuran daging cincang, kelapa parut, rempah-rempah, dan darah segar dari hewan yang disembelih saat upacara. Mungkin terdengar ekstrim, tapi justru disitulah terletak maknanya. Lawar adalah simbol kesatuan antara manusia, alam, dan roh. Darah adalah bagian dari hidup. Dengan menyatukannya ke dalam makanan, orang Bali sedang merayakan kehidupan dan menghormati kematian sekaligus. Kemudian kita temui, yaitu favorit saya, babi guling. Babi utuh yang dipanggang selama berjam-jam di atas bara api. Kulitnya mengkilap keemasan, dagingnya empuk, bumbunya meresap dalam. Bukan hanya karena rempahnya banyak, tapi karena sabar adalah bumbu utamanya. Babi guling bukan makanan harian. Ia hanya muncul dalam hajatan besar ketika satu desa berkumpul atau saat keluarga ingin menyatakan rasa syukur yang dalam. Di balik kelezatannya, babi guling menyampaikan pesan bahwa sesuatu yang besar butuh proses, butuh kerjasama, butuh niat. Dan di sini saya berniat untuk meminta kerjasama dengan kalian untuk subscribe ke channel kita ini. Ayolah, bos. Boleh ya? Terima kasih. Dan terakhir, tipak cantok. Sajian sederhana. Ketupat dengan sayur rebus yang disiram bumbu kacang. Tapi sederhana bukan berarti tanpa makna. Dalam tipat atau ketupat, ada simbol keterikatan. Janur yang dibentuk dan diikat rapat adalah lambang kehidupan manusia yang rumit. Tapi jika sabar, akan indah saat dibuka. Sedangkan cantok berarti ditumbuk, menyiratkan bahwa semua bahan berbeda-beda disatukan menjadi satu rasa. Tipak cantok mengajarkan toleransi. Bahwa meskipun kita datang dari bahan yang berbeda, kita bisa bersatu dalam satu sajian yang menenangkan. Bukan kebetulan jika makanan ini sering dijajakan di pasar dan pinggir jalan. Karena ia mewakili kehidupan sosial masyarakat Bali yang terbuka, egaliter, dan harmonis. 3 makanan ini, lawar, babi guling, tipak cantok, adalah 3 cara orang Bali menyampaikan nilai-nilai hidupnya. Jadi, lain kali saat kalian makan, maknai itu sebagai bagian dari budaya. Sampai jumpa.